Mohon izin saya baca ya. Latar belakang ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur pedagang yang ramai, menghubungi Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, maka Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Mekah kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab dengan luas 1 juta mil persegi. Bila dilihat dari asal-usul keturunan penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Qottaniyun atau keturunan Qotton dan Adnaniyun atau keturunan Ismail dan Ibrahim. Pada mulanya wilayah utara diduduki golongan Adnaniyun dan wilayah selatan didiami golongan Qottaniyun. Akan tetapi lama-kelamaan kedua golongan itu membaur karena perpindahan dari utara ke selatan atau sebaliknya. Di sini akan kita bahas adalah rumusan masalah tentang bagaimana keadaan sosial Mekah sebelum Islam dan bagaimana keadaan Mekah setelah Islam. Kita masuk kepada bab kedua, yang mana bab kedua ini dikisahkan tentang kondisi sosial kota Mekah, merupakan tempat yang dipandang suci oleh seluruh bangsa Arab. Kota Mekah sejak awal didirikan telah mengenal sistem pemerintahan. Beberapa suku pernah memegang kekuasaan atau kota Mekah atas kota Mekah, yaitu suku Amalikoh atau sebelum Nabi Ismail dilahirkan. Kemudian suku Jurhum dan suku Khuza'ah pada tahun 440 Masehi. Suku Khuza'ah yang mengambil kekuasaan Mekah dari suku Jurhum mendirikan Darun Nadwah, yaitu tempat untuk musyawarah bagi penduduk Mekah di bawah penguasaan Qusay. Yang pertama adalah jahiliyah. Konteks sosial masyarakat Mekah pra-Islam yaitu jahiliyah. Bagi sebagian kalangan, jahiliyah diartikan sebagai komunitas orang yang bodoh. Namun Muhammad Al-Jabiri membantah pandangan tersebut karena masyarakat pra-Islam sudah mempunyai kebudayaan sendiri. Masyarakat jahiliyah hidup sebagaimana layaknya masyarakat yang lain. Hanya saja sistem hidupnya ditentukan sejauh mana otoritas kesukuan dan kekuasaan ekonomi mempengaruhi sebuah tatanan sosial. Tidak ada norma hukum dan Nabi di tengah-tengah kalangan Quraisy telah menyebabkan munculnya konflik antara mereka. Maka saat itu dikenal dengan istilah Ayyam al-Arab atau hari-hari orang Arab. Menurut Iti, tradisi ini mengisahkan tentang permusuhan antar suku yang disebabkan oleh persengketaan dalam soal hewan ternak, padang rumput, dan mata air. Ada 3 kelompok masyarakat jahiliyah. Yang pertama, masyarakat pagan yang nomaden. Mereka adalah kelompok yang kaya dan mempunyai tradisi keberagaman yang amat beragam. Tradisi mereka nomaden masih memberikan ruang untuk mencari agam yang memberikan mereka solusi terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, masyarakat pagan yang menetap. Jika dibandingkan dengan masyarakat pagan
Yang nomaden, mereka yang menetap ini lebih religius. Dari segi keyakinan mereka dikenal sebagai penyembah berhala. Dan kelompok yang ketiga yaitu mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Badui. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah. Beberapa kelompok kabilah membentuk suku dan dipimpin oleh seorang syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukaan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang, oleh karena itu peperangan antar suku seringkali terjadi. Sikap ini tampak sudah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri masyarakat Arab. Kemudian kalau kita masuk kepada pusat pandangan yang kedua ini, sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat terkenal dengan bisnis dan perdagangan. Perdagangan menjadi darah daging untuk orang-orang Arab. Di sini dijelaskan oleh Ahmad Al-Usari, sejarah Islam sejak zaman Nabi Adam hingga abad ke-20. Kemudian kita lanjut kepada pusat peradaban. Kultur yang berkembang pada masyarakat Arab pada umumnya adalah kultur teknik dan dikenal dengan ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Bahasa merupakan yang penting dalam membentuk kebudayaan orang-orang Mekah pra-Islam, karena dengan bahasa mereka mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat Arab lain dengan masyarakat lainnya di luar. Di samping itu, syair merupakan salah satu kekuatan tersendiri karena hal tersebut sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan orang Arab. Para penyair yang dianggap sebagai salah satu kelompok yang menyuarakan perasaan mereka. Karya sastra pra-Islam yang sangat populer antara lain Al-Mu'allaqat karya Abu Tamam, Al-Ghani, Muftaridat karya Ibnu As-Sajari, dan karya lain-lainnya. Masuk kepada Arab setelah Islam. Yang pertama, kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Bani Zuhrah. Selagi Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungannya, ayahnya telah meninggal dunia di kota Yasrib. Kota Yasrib ini adalah kota Mekah. Di sini diterangkan oleh Ruslan lintasan sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW. Kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh yang bernama Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu karena ditinggal oleh ibunya. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut kepada bangsa Arab sebelum Fathul Mekah. Yang kedua, bangsa Arab sebelum Fathul Mekah. Perilaku bangsa Arab pada masa sebelum Fathul Mekah belum terdapat perubahan yang besar.
mereka masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam saja yang mengalami perubahan-perubahan perilaku. Sedangkan sebagian besar bangsa Arab yang belum masuk Islam tetap meneruskan kebiasaan-kebiasaan mereka. Pada waktu ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan yang sangat berat dalam menyebarkan Islam. Itu diterangkan oleh Zuhairi Misrawi. Kemudian bangsa Arab setelah Fathul Mekah, setelah terjadi penaklukan terhadap kota Mekah, penduduk kota tersebut yang masih menganut kepercayaan Waswani tiba-tiba berbondong-bondong masyarakat membawa mereka masuk Islam. Maka sejak itu terjadi perubahan-perubahan yang besar terhadap mereka, baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Kita masuk kepada